warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rahmadani. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan EKG. Yang pertama, kita cari dulu bagian yang akan dibentuk di EKG. Maaf ya Pak. Itu adalah ICS 2, P2 itu sejajar dengan P1. Misalnya kita cari P4 di bagian artikulan. Selanjutnya kita cari C3 yaitu antara P2 dan P4. Baru P6 itu di tengah-tengah. Baru P5 pas di bagian mid aksila. Lalu hanya pasang di bagian warna kuning untuk di bagian kiri. Hijau untuk bagian kaki kiri. Biru yang berwarna hitam untuk bagian kaki kanan. Selanjutnya kita lakukan pen. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari kelompok 3A 2091. Di sini saya akan menjelaskan hasil rekaman EKG pasien saya yaitu Derajat Adiguna. Dari hasil interpretasi rekaman EKG pasien saya itu, yang dilihat yang pertama itu adalah irama jantungnya. Dilihat dari irama jantung pasien ini yaitu adalah teratur. Kenapa teratur? Karena antara puncak R ke R-nya ini sama, pembagian kotak ke kotak R-nya ini juga sama yaitu 3 kotak. Berarti pasien ini irama jantungnya itu adalah teratur atau disebut dengan reguler. Selanjutnya itu yang kita lihat itu, yang kita bahas itu adalah tentang frekuensi HR-nya ini. Untuk mencari frekuensi HR-nya ini adalah jarak antara R ke bagian R-nya ini. Jarak antara R ke R-nya ini. Di mana rumusnya itu jika kotak besar ya yang ini atau kotak besar ini itu nilainya itu adalah 300, dan untuk kotak kecil di dalam kotak besar ini nilainya itu adalah 1500. Jadi saya menggunakan rumus yaitu yang kotak besar. Jadi jarak antara R ke R-nya ini adalah 3 kotak besar. Berarti 300 dibagi 3 itu hasilnya adalah 100. Berarti pasien ini masuk ke dalam sinus ritme. Jadi irama normalnya itu beraturan atau disebut dengan reguler. Selanjutnya itu yang kita lihat itu adalah yang di bagian interval PR, di mana ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah S, dan ini adalah T. Nah, kita lihat nilai kotak dari P ke Q. Rumusnya itu adalah kotak kecil P ke Q dikali dengan 0,5
0,04. Nah, di sini ada 4 kotak, itu 1, 2, 3 setengah, di bagian P-nya ini juga ada setengah, berarti ada 4 kotak dari P ke Q. Ini adalah HR. Kita hitung hasil P sampai Q. Itu adalah 4 dikali 4 kotak dikali 0 dikali 0,04. Itu hasilnya itu adalah 0,16. Nah, jadi nilai untuk interval PR-nya ini adalah interval PQ ini nilai normalnya itu adalah 0,12 sampai 20. Karena hasilnya itu adalah 0,16, berarti dia masih masuk ke dalam kategori normal. Selanjutnya itu yang kita lihat itu adalah P, yaitu QRS. Dimana yang kita lihat di sini adalah lebar kotak kecil di antara QRS. Untuk nilai normalnya itu adalah 0,4 sampai 0,12. Karena di bagian P, RS ini hanya ada satu kotak, berarti QRS sama dengan satu kotak kecil dikali dengan 0,4, itu hasilnya adalah 0,4. Berarti ya masuk ke dalam kategori normal, karena nilai kategori normal itu adalah 0,4 sampai 0,12. Selanjutnya itu adalah gelombang P, di mana gelombang P ini kita lihat di L2 dan LAVR. Di L2 ini puncak P itu harus seperti gunung kecil mengarah ke atas, berarti dia positif. Berarti dia mengalami normal. Dia harus puncak gunung itu, puncak P-nya ini harus ke arah atas. Dan untuk LAVR ini, puncak P-nya itu harus ke arah bawah. Berarti dia negatif. Jadi untuk AVR ini dinilainya itu harus di puncak P-nya itu harus ke arah bawah. Berarti pasien ini barulah dikategorikan ke dalam normal apabila puncak dari L2 dan AVR-nya itu L2-nya positif dan AVR-nya itu negatif. Jadi dari rekaman EKG pasien saya ini, dia mengalami sinus ritme, yaitu irama jantung yang teratur atau regular. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.